Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami berpresentasi. Kuliah Unsia pagi-pagi, siangnya ke Jakarta. Cakep. Izinkan kami berpresentasi, semoga bermanfaat untuk semua. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izinkan kami berpresentasi mengenai proposal kami yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap Harga Saham PT Aspira Hidup Indonesia Tbk tahun 2022 sampai dengan 2024. Anggota kelompok kami yang pertama, Ada saya, mohon izin Bu, nama saya Dika Arianto, NIM saya 2403010202860. yang kedua, Selanjutnya ada, Revangga Lalang Renalvi, saya sendiri untuk NIM-nya 24030102099. Kemudian yang ketiga, Ada saya, perkenalkan Bu, saya Syahibah Akmalul Alfaridzi dengan NIM 240301020842. untuk yang pertama, kita akan bahas tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri, kenapa sih kita memilih proposal ini? Yang pertama itu ada Bursa Efek Indonesia. Jadi harga saham mencerminkan kinerja dan nilai perusahaan di mata publik dan investor. Jadi kita melihat ada harga saham dulu nih, kemudian harga saham itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh eksternal terkait dengan makroekonomi, kebijakan, geopolitik, dan ada faktor internal terkait rasio keuangan dan manajemen. Kemudian untuk kita para investor maupun kreditor itu dapat melihat di laporan keuangan, yaitu fokus penelitian kami terkait dengan pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap harga saham. Nah, untuk proposal kami ini, subjek utama penulisannya yaitu studi kasus pada PT Aspira Hidup Indonesia Tbk atau di BEI itu disingkat ACES, yaitu selama 2022 sampai dengan 2024. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menyambung terkait metode penelitian yang kami gunakan. Jenis penelitian yang digunakan oleh kami adalah penelitian kuantitatif korelasional. Tujuannya untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, penelitian korelasional ini menggunakan instrumen untuk menentukan apakah dan untuk tingkat apa terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuantitatifkan. Nah, jenis data yang kami gunakan sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, yaitu data sekunder yang berasal dari BEI. Nah, kemudian dari jenis penelitian yang kami angkat ini, kami mengembangkan hipotesis berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu terkait pengaruh berbagai variabel terhadap harga saham. Yang pertama, yaitu pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Berdasarkan penelitian dahulu, didukung dengan bukti yang empiris dan yang diberikan oleh penelitian dahulu, dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan. Kemudian yang kedua, terkait solvabilitas dan harga saham, hipotesis yang tersusun dari penelitian terdahulu adalah solvabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan. Kemudian yang ketiga, terkait profitabilitas dan harga saham, berdasarkan penelitian terdahulu, didapatkan hipotesis bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan. Kemudian yang terakhir, digabungkan semuanya, yaitu pengaruh antara likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap harga saham. Berdasarkan penelitian terdahulu, didapatkan hipotesis bahwa likuiditas, solvabilitas, profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan. Yang kedua ada bab 2 terkait dengan landasan teori. Untuk yang pertama landasan teori, jadi karena kita tadi ada likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan juga harga saham dan valuasi, jadi kita akan bahas lebih lanjut mengenai 4 bahasan ini. Untuk yang pertama yaitu terkait likuiditas. Nah, untuk likuiditas sendiri itu apa sih pengertiannya? Yaitu menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menjaga jumlah aset lancarnya untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari sekaligus melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu kita memakai current ratio atau aktiva lancar atau aset lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi, untuk hasil yang lebih tinggi yaitu lebih dari satu, itu berarti perusahaan itu menyimpan kas lebih banyak karena aset lancar ini berupa kas ya. Jadi menyimpan kas lebih banyak. Jadi kalau angkanya terlalu tinggi itu nggak bagus juga untuk perusahaan. Kenapa? Jadi kas yang ada di perusahaan itu terlalu banyak sehingga perusahaan itu kurang dapat memanfaatkan kasnya untuk pembelian entah aset yang lain atau hal-hal lain. Nah, intinya kasnya berlebihan dan perusahaan kurang dapat memanfaatkannya. Nah, kemudian kalau hasilnya current rasio terlalu rendah, itu juga nggak bagus untuk perusahaan. Kenapa? Terdapat indikasi bahwa kas yang dipegang perusahaan itu tidak dapat melunasi utang jangka pendeknya karena jumlah kas atau aset lancarnya itu kurang dari jumlah utang jangka pendeknya. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu terkait solvabilitas. Pengertiannya sendiri yaitu mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jadi untuk rasio keuangan yang kita pakai adalah debt to equity ratio atau singkatannya DER. Rumusnya sendiri yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Jadi rumus ini itu menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak luar dibandingkan modalnya sendiri. Nah, kalau nilainya terlalu tinggi, itu bagaimana? Jadi itu ada potensi resiko keuangannya tinggi. Jadi perusahaan itu tidak dapat menanggung hutang-hutangnya, hutang jangka panjang ya dalam hal ini. Nah, begitupun kalau terlalu rendah, itu juga jelek karena resiko keuangannya rendah. Jadi antara hutang dengan ekuitasnya perusahaan itu tidak bisa membalancekan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada profitabilitas.
Pengertiannya yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, untuk rasio keuangan yang kita pakai di sini ada 4, yaitu terkait gross profit margin atau GPM, kedua ada net profit margin atau NPM, yang ketiga ada return on asset atau ROA, yang keempat ada return on equity atau ROE. Nah, untuk GPM sendiri atau gross profit margin itu laba kotor dibagi dengan pendapatan dikali dengan 100%. Sedangkan untuk net profit margin itu laba bersih. Jadi laba bersih dibagi pendapatannya. Kemudian terkait dengan return on asset itu laba bersih dibagi dengan total aset kali 100%. Return on equity yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas. Baik, memasuki harga saham dan valuasi. Nah, di sini ada dua ya, berarti harga saham dan valuasi. Nah, yang pertama harga saham itu merupakan nilai yang terbentuk atas aktivitas pasar dari permintaan dan penawaran dari harga saham itu sendiri. Nah, di sini kami batasi karena kita menggunakan data yang per tahun. Jadi harga saham itu yang digunakan adalah penutupan tiap akhir tahunnya. Jadi itu yang menjadi dasar pengukuran. Terus selanjutnya adalah valuasi saham. Nah, berbeda dengan harga saham di mana terbentuk dari aktivitas pasar, valuasi saham merupakan nilai intrinsik atau nilai asli dari harga saham itu sendiri. Jadi didasarkan atas performa perusahaan itu sendiri, bisa dari sisi PER atau price to earning ratio, jadi dari sisi pendapatannya dia, price to book value, dan juga discounted cash flow dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian kami juga akan menyampaikan teknik analisis data yang akan kami gunakan. Nah, analisis data ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap variabel terikat, yaitu harga saham. Nah, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, karena melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk memprediksi satu variabel dependen. Nah, langkah-langkah yang kami gunakan untuk analisis data ini, yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini perlu dilakukan sebelum melakukan uji regresi, untuk memastikan bahwa data yang kami kumpulkan itu memenuhi syarat-syarat analisis regresi linear berganda. Nah, uji asumsi klasik ini ada beberapa jenis. Yang pertama, uji normalitas untuk melihat apakah data berdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terjadi korelasi tinggi antar variabel independen. Kemudian uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual datanya. Kemudian uji autokorelasi untuk mengetahui atau mendeteksi adanya korelasi antara residual yang ada di datanya. Nah, kemudian baru kita masuk ke analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen dan variabel dependennya. Nah, rumus umum yang digunakan yaitu seperti yang tertera di PPT ya. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dan X1 dan seterusnya. Di mana Y itu adalah variabel dependennya atau harga saham. Baru diikuti dengan X itu adalah current ratio-nya, karena kan tadi kita mau mengukur likuiditas menggunakan current ratio. Kemudian X2-nya adalah debt to equity ratio, itu untuk mengukur solvabilitas. Dan yang ketiga harusnya ada 4, yang salah satunya termasuk return on equity, yaitu untuk mengukur profitabilitas. Nah, sedangkan alfanya adalah konstanta, dan betanya adalah koefisien regresi. Kemudian diakhiri dengan ditambah juga dengan error term-nya. Nah, regresi linear berganda ini sangat efektif untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen yang diasumsikan berhubungan secara linear. Kemudian baru tahap ketiganya adalah melakukan uji signifikasi statistik, di mana bisa dilakukan 3 pengujian. Yang pertama uji T atau uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Kemudian uji F untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian yang terakhir, koefisien determinasi itu untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nah, baru terakhir adalah menginterpretasikan hasilnya. Setelah didapatkan hasil regresif, kami akan menginterpretasikan arah hubungan dan tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel terhadap harga saham. Izin saya ulangi untuk yang selanjutnya yaitu terkait bab 3, yaitu implementasi metode dan usulan. Nah, untuk bab ini, kita tadi kan sudah dijelaskan sama rekan-rekan juga, akan menggunakan analisis uji regresi linear berganda. Dan untuk datanya dilakukan secara, kita memilih yaitu time series, yaitu 2022 sampai dengan 2024. Di asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Nah, sebelum masuk ke sini, jadi timbul pertanyaan dong, kenapa kita harus melakukan uji asumsi klasik? Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesis, jadi alangkah baiknya kita melakukan uji asumsi klasik agar nanti waktu pengujian hipotesis itu terbebas dari bias-bias kesalahan, seperti mungkin dari data yang diujikan itu kurang baik untuk dilakukan penelitian. Nah, jadi yang pertama itu dari uji asumsi klasik, seperti dijelaskan oleh rekan tadi adalah uji normalitas. Nah, urutannya bebas sih sebenarnya, tapi yang saya presentasikan di sini yang pertama adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas itu apa? Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui dari model yang dibangun atau dari data yang ada, itu terbebas dari ketidaknormalan dari distribusi datanya. Jadi misal
kok datanya misal dibikinkan scatter plot itu ada di sebelah kanan semua atau di sebelah kiri semua atau mungkin malah ngumpul di tengah-tengah. Nah, itu berarti ada kemungkinan bahwa data tersebut secara pengujian normalitas pasti nanti akan timbul ketidakbagusan atau positif uji normalitas. Nah, dari sisi sini pengujiannya, nah ini saya pernah melakukan pengujian normalitas. Nah, di sini adalah contoh hasil kalau kita masukkan ke SPSS. Jadi terdapat beberapa parameter seperti normal parameter dan tes statistik dan lain-lain. Nah, di sini menggunakan angka dari non-parametric Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan data simplifikasi sebesar 0,47. Nah, dari angka 0,47 tersebut, jika nilainya di atas ambang batas 0,05, jadi artinya data tersebut terdistribusi secara normal dan tidak ada normalitas, tidak ada kejanggalan dari data tersebut. Baik, selanjutnya adalah uji multikoleniaritas. Nah, apa itu uji multikoleniaritas? Ada uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model yang dibangun terdapat korelasi antara variabel bebasnya. Jadi tadi kan ada beberapa variabel bebas, misal dari solvabilitas, profitabilitas, sama satu lagi tadi apa tadi Mas? Tadi 3, Likuiditas. solvabilitas, likuiditas. Nah, dari tiga-tiganya ini atau mungkin 2 terdapat hubungan. Nah, itu berarti ada gejala multikoleniaritas. Nah, dalam penelitian alangkah baiknya dari beberapa variabel bebasnya itu terbebas dari hubungan. Nah, kalau dari pengujian ini dihitung dari toleransi variance inflation factor atau VIF. Nilai VIF jika di atas 0,01 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya atau tidak terdapat multikoleniaritas. Namun jika nilainya di bawah 0,01 maka artinya ada gejala VIF dan multikoleniaritas. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah uji heterokedasitas. Nah, uji heterokedasitas bertujuan untuk melihat model yang dibangun memiliki variansi seragam atau tidak. Jika mungkin dibikinkan scatter plot, nah seperti yang saya bilangkan tadi, jika membentuk pola-pola tertentu, nah ini saya contohkan, yang atas itu data yang bagus, jadi tidak terdapat pola-pola tertentu, jadi variabel bebasnya, variabel dependennya, itu tidak ada pola-pola tertentu. Terus yang di bawahnya adalah contoh data yang waktu penelitian kurang bagus, pengambilan datanya, jadi terdapat mungkin yang ada kesalahan. Nah, yang pertama adalah pola yang distribusinya cuma ada di bawah, dan juga yang membentuk diagonal, dan juga yang membentuk setengah lingkaran. Nah, ini alangkah baiknya mungkin dari pengambilan datanya bisa diperbaiki lagi. Selanjutnya, pengujian autokorelasi. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah model yang dibangun ada kesalahan pengganggu pada periode-periode sebelum dilakukan penelitian. Nah, hal ini terjadi jika observasi pada data periode tertentu berkaitan dengan periode-periode lainnya. Nah, pengujian ini dapat dilakukan menggunakan nilai Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson berada di antara DU dan 4 DU, maka dapat dikatakan ada autokorelasi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kalau tadi teman-teman saya sudah membahas terkait uji asumsi klasik dan analisis linear bergandanya, selanjutnya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke uji signifikansi statistik. Yang pertama ada pengujian koefisien determinasi. Biasanya disebut juga dengan adjusted R-square. Nah, uji ini adalah metode untuk mengetahui bagaimana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dan mengukur seberapa besar tingkatannya. Nilai koefisien determinasinya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kemudian nilai R-square yang dianggap baik adalah nilai R-square dengan hasil lebih dari 0,5 dan mendekati angka 1. Itu akan menunjukkan bahwa modelnya akan semakin baik. Kemudian pengujian ini mengukur tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui persentase, di mana kalau ada sisa dari persentase tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. Kemudian yang kedua, dari uji signifikansi statistik ini ada pengujian signifikansi T, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran sebuah hipotesis. Caranya adalah dengan mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, umumnya di pengujian regresi menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan taraf signifikansi 5%. Kriterianya yang pertama, kalau uji T menghasilkan T lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian kriteria kedua, jika hasil signifikansi uji T itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti terdapat pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Nah, yang ketiga ada pengujian signifikansi F, atau disebut juga uji simultan. Ini digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel dependen dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen. Hasilnya diketahui melalui nilai P, dan kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, biasanya menggunakan 5%. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansinya, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat telah sesuai dengan data. Nah, sekian presentasi dari kami, karena tadi sudah diawali dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Pagi-pagi ke Taman Mini, Cakep. Cakep. sore hari pulang ke Bekasi. Artinya, Artinya
Telah selesai presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Yes. Wih.